Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam mimbar pelayanan bersama saya Evangelis Jefta Domingus Knauf Mone. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sangat bersyukur kepadamu Bapa, karena pagi hari ini Engkau memberikan kami hari yang baru, nafas kekuatan kesehatan yang baru, dan berkat-berkat Tuhan yang baru. Terlebih lagi keselamatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dengan sempurna melalui pengorbananmu di atas kayu salib, sehingga kami yang berdosa, yang percaya kepada Yesus Kristus, diangkat menjadi anak-anak Tuhan dan boleh memiliki jaminan hidup yang kekal. Pagi ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui mimbar pelayanan bersama ini Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu ini. Engkau yang memberikan hikmat kepada hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan, agar firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua, baik yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang memberitakannya, sehingga nama Tuhanlah yang dipuji, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 18b sampai dengan 24. Filipi pasal 1 ayat 18b sampai dengan ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, dan saya memberikan tema bersukacita sebab kita hidup bagi Kristus. Bersukacita sebab kita hidup bagi Kristus. Mengapa Paulus mengatakan kita harus bersukacita? Karena tema besar dalam kitab Filipi ini bicara tentang sukacita. Paulus menulis kitab ini ketika dia berada dalam penjara di kota Roma, di mana dia akan menerima hukuman mati di sana. Dia menerima hukuman mati bukan karena dia melakukan kejahatan atau membunuh orang atau melakukan sesuatu yang tidak benar, tetapi karena memberitakan Injil Kristus, memberitakan kabar keselamatan kepada seluruh dunia, kepada orang-orang percaya atau orang-orang yang ada di daerah Asia Kecil, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan surat ini disampaikan kepada jemaat di Filipi, di mana jemaat Filipi adalah orang-orang yang biasa, orang-orang yang berlatar belakang petani. Tidak ada orang-orang yang di sana dikatakan orang-orang yang sukses atau orang-orang kaya.
Tetapi semua berlatar belakang adalah orang-orang petani, orang-orang biasa. Tetapi Paulus, dia menghibur mereka dengan surat Filipi ini, bahwa kita harus bersuka cita sebab kita hidup bagi Kristus. Mengapa demikian? Ada 3 hal penting. Di sini Paulus berkata dalam ayat 18b sampai dengan ayat yang ke-20. Paulus memiliki prinsip integritas yang tinggi di dalam memuliakan Kristus melalui tubuhnya, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Di ayat yang ke-20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Paulus, dia bersuka cita dengan tidak malu sedikit pun untuk melayani Tuhan, untuk memberikan hidupnya bagi Tuhan Yesus di dalam pelayanan, dengan memberikan tubuhnya ini, baik secara hidup maupun oleh matinya. Artinya apa? Dia tidak takut sedikit pun dengan yang namanya kematian. Dia justru bersyukur kalau dia mati di dalam pelayanan. Makanya ketika di dalam penjara di kota Filipi pada waktu itu, karena dia dituduh bahwa dia memberitakan ajaran-ajaran yang tidak benar, dia ditangkap di kota Filipi dan dia dipenjarakan di sana. Tetapi bersama dengan temannya yang namanya Silas, ketika berada dalam penjara, kepala penjara memasukkan dalam penjara dan memasung kakinya dua-dua. Tetapi pada waktu tengah malam, Paulus dan Silas memuji Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan, di mana penjara itu rubuh. Terjadi gempa bumi, penjara itu rubuh, dan kepala penjara justru yang takut dan lari. Dan dia berkata, dia kira bahwa orang-orang dalam penjara sudah lari semua. Tapi Paulus berkata, jangan takut, kami masih ada di sini. Dan kepala penjara itu berkata kepada dia, bagaimana, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Ini diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 16 ayat 12 sampai dengan 40. Paulus berkata, percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan saat itu juga kepala penjara mengundang Paulus dan Silas ke rumahnya untuk memberitakan Injil kepada keluarganya dan orang-orang yang tinggal di rumahnya. Karena kepala penjara ini adalah berlatar belakang orang Romawi, sehingga dia saat itu juga telah percaya kepada Yesus dan seisi keluarganya diselamatkan. Paulus tidak takut dalam memberitakan Injil. Dia justru senang kalau dia mati bagi Kristus di dalam pelayanan. Karena itu kita sebagai orang percaya kepada Kristus, apapun pergumulan hidup, persoalan, masalah, tantangan, rintangan, ujian, baik kita di dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam studi kita, dalam rencana-rencana kita, bahkan situasi dan kondisi saat ini yang kita alami, pandemi corona, kita tetap melakukan tugas dan pelayanan kita masing-masing sebagai pemerintah, sebagai masyarakat biasa, sebagai aparat. Kita tetap melakukan tugas dan panggilan kita, pelayanan kita sebagai hamba Tuhan. Mari kita tetap melakukan pemberitaan Injil keselamatan. Karena itulah yang terpenting. Kita tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita tahu semuanya itu adalah untuk membuat kita semakin lebih bertumbuh dalam iman. Billy Graham berkata, mengetahui bahwa kita akan bersama-sama dengan Kristus selamanya
jauh melebihi beban kita hari ini. Dan seorang yang bernama Corrie ten Boom berkata, jika Anda melihat dunia, Anda akan merasa tertekan. Jika Anda melihat manusia, Anda akan depresi. Jika Anda melihat Kristus, Anda akan tenang atau bahagia. Jadi kita tidak perlu takut dengan hidup ini. Sekalipun banyak pergumulan pelayan dalam tugas dan tanggung jawab kita, kita harus tetap melayani Tuhan, memuliakan Kristus. Tubuh kita ini kita berikan untuk melayani Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat 21, dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang kedua, Paulus memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai sumber jaminan kepastian keselamatan di dalam surga. Ini penting Bapak Ibu, karena dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati itu adalah suatu keuntungan. Dia tidak takut dengan yang namanya kematian. Dia menyerahkan hidupnya 100% kepada Kristus. Dia yakin Yesus sebagai sumber jaminan satu-satunya kepastian keselamatan menuju ke surga. Sehingga justru dia berkata, hidup ini adalah untuk Kristus. Mati itu adalah suatu keuntungan. Di dalam kekristenan, Alkitab mengajarkan kita, mati bukan sesuatu yang menakutkan. Bukan sesuatu yang harus kita tangisi berlarut-larut. Bukan sesuatu yang tidak ada harapan di sana. Karena Paulus ingin menentang orang-orang Yahudi yang tidak ada yang percaya dengan kebangkitan, ada yang tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Orang-orang Yunani yang masih percaya pada filsafat-filsafat duniawi. Mereka berpikir bahwa kalau manusia sudah mati, mungkin sudah tidak ada lagi. Seperti, maaf kata, seperti hewan. Tetapi Paulus berkata, justru di dalam kematian itu suatu dia mendapatkan keuntungan besar. Karena saya mengarahkan kita kepada kitab Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Dia berkata bahwa di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, ketika kamu mendengarkan Injil keselamatanmu, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Allah. Paulus yakin bahwa kepastian itu ada dalam Kristus karena ada Roh Kudus. Ketika saya dan saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya bahwa Dia sudah rela datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib sebagai manusia. Dia telah bangkit dari kematian dan Dia naik ke surga, memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Karena Roh Kudus yang menjamin kita dalam kitab Efesus tadi, Dialah jaminan kita semua. Satu ayat lagi di dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat yang ke-22. Saya baca bagi kita Ibrani pasal 7 ayat 22. Dia berkata demikian. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Yesus adalah sumber jaminan kita, jaminan keselamatan kita. Jangankan keselamatan, kehidupan kita hari ini, setiap hari kita masih diberikan nafas hidup, kekuatan, kesehatan. Semua itu gratis, cuma-cuma. Tidak ada yang bisa membayar itu, tidak ada yang bisa membeli itu, apalagi keselamatan hidup yang kekal. Tuhan memberikan dengan cuma-cuma, gratis kepada kita. Karena itu saudara-saudara,
Ada kepastian keselamatan di dalam Kristus. Kita tidak perlu ragu dan khawatir. Roma 5 ayat 8 sampai 10. Di ayat 9 dan 10 Paulus berkata, lebih-lebih karena kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Lebih-lebih karena kita sudah diselamatkan, kita pasti diselamatkan oleh hidupnya. Ada dua kalimat kata kepastian di dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Bahkan di kitab Injil Yohanes 10 ayat 28, Yohanes juga berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Karena itu orang Kristen tidak perlu bimbang dan ragu dalam hidup ini. Anda yang percaya kepada Yesus, kita boleh hidup di dalam jaminan yang kekal. Sama seperti Anda dan saya hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita diberikan jaminan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara kita Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah dasar kita, jaminan kita untuk bebas beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tidak ada yang bisa menggugat itu. Begitu juga, dan ini hanya jaminan sementara di dunia, tetapi kita memiliki jaminan kekal di dalam surga. Makanya itu Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Hidup Anda bukan milik Anda lagi. Hidup Anda adalah milik Kristus. Lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Apapun yang Anda miliki, berkat yang Anda miliki, harta kekayaan, usaha, bisnis, pekerjaan, jabatan, semua itu adalah milik Tuhan, Bapak Ibu. Jangan kita sombong dengan apa yang kita miliki, karena kita ini adalah milik Kristus. Dahulu kita sudah mati karena dosa dan diancam hukuman kekal. Tetapi ketika Paulus berkata, kita sudah percaya Yesus, kita adalah milik Kristus. Sehingga kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Yang terakhir di dalam ayat 22 sampai 24. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Yang terakhir, Paulus memiliki komitmen dengan sepenuh hatinya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk memilih tinggal di dunia ini karena kamu. Padahal di dalam hatinya, aku ingin lebih suka, terlebih suka aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Jauh lebih penting. Tetapi lebih perlu. Ada kata penting dan ada kata perlu. Pentingnya saya pengen bersama dengan Yesus di surga, tapi masih perlu saya di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, marilah kita punya komitmen yang tulus dan murni. Kalau kita sudah pernah berjanji dengan Tuhan bahwa kita mau setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita tahu di luar sana masih banyak jiwa-jiwa yang perlu kita bawa kepada Kristus. Kita tahu bahwa pelayanan ini masih besar, Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ladang sudah menguning, pekerja harus siap menuai, tapi pekerjanya masih sedikit. Ladang sudah menguning, banyak jiwa di sana yang belum memiliki jaminan keselamatan, yang belum tahu tujuan hidupnya, yang belum tahu dengan hidup ini mau ngapain. Mereka masih hidup dalam keraguan-raguan. Kita sebagai orang percaya, hidup kita harus berbuah bagi Kristus. Sama seperti Anda menanam buah, anakan buah jeruk atau anakan buah mangga, Anda pasti berharap buah mangga ini harus hidup dan berbuah dan Anda bisa nikmati buahnya.
Anda berharap buah jeruk manis ini hidup dan bisa berbuah. Nggak mungkin Anda menanam buah jeruk manis, Anda berharap dia berbuah anggur, atau dia berbuah mangga, atau Anda menanam jeruk yang asin, yang asam, lalu Anda berharap dia harus berbuahnya manis. Tidak bisa, Bapak Ibu. Kita ini orang percaya, kita dilihat dari perbuatan kita. Orang tidak melihat iman kita, orang melihat adalah perbuatan kita, Bapak Ibu. Makanya Paulus berkata dalam Filipi pasal 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Orang percaya buktikan lewat perbuatanmu. Saya mengingat cerita tentang bagaimana Yonatan dan Daud pada waktu itu membangun hubungan persahabatan yang sangat dalam. Ketika Yonatan meninggal, sebelum meninggal, Yonatan pernah ditolong oleh Daud karena papanya Saul, Raja Saul waktu itu mau membunuh dia. Dan disitulah ada ikatan janji mereka. Disitulah mereka berpisah, dan disitu mereka memberikan janji bahwa kalau kelak aku atau engkau selamat, jangan engkau lupa dengan janji kita. Mereka berpisah dan Yonatan pada waktu itu meninggal. Dan setelah itu Daud menjadi raja. Dan Daud menyuruh salah seorang pembantunya pergi ke keluarga Saul. Dan di sana ditemukan ada anaknya Yonatan yang masih hidup, namanya Mephiboset. Lalu Mephiboset ini dia lumpuh, dia tidak bisa berjalan, dan Daud menyuruh dia, bawa dia kemari. Saya akan makan semeja dengan dia. Saya akan menunjukkan kasih dari Allah itu kepada dia. Ini luar biasa. Janji yang Daud sudah ikrarkan kepada Yonatan, dia buktikan dengan memperhatikan anaknya Mephiboset. Bahkan seluruh tanah-tanah yang darinya Saul diberikan kepada Mephiboset. Tetapi Mephiboset tinggal satu meja makan dengan Daud. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata bahwa Efesus 2 ayat 10, karena kita ini ciptaan Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Setelah Anda diselamatkan oleh Kristus, Anda harus tunjukkan lewat perbuatan baikmu dan perbuatan baik saya. Kita harus berbuah bagi Kristus. Galatia 6 ayat 10 berkata, berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi terlebih kepada saudara-saudara seiman. Kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan, menolong apa yang bisa kita tolong, melayani apa yang bisa kita layani, dengan talenta kita, dengan bakat kita, dengan karunia kita, dengan talenta, bahkan dengan harta kita yang kita miliki. Apalagi di situasi kondisi yang tidak menentu ini, kita harus menjadi berkat. Billy Graham berkata, Tuhan telah memberikan dua tangan, satu untuk menerima dan yang lain untuk diberikan. Tangan kita ini yang satu untuk menerima dan satu untuk memberi. Karena itu Bapak Ibu, Paulus mengingatkan kita, kalau Anda masih hidup di dunia ini, berarti Anda harus berbuah bagi Kristus. Anda harus tunjukkan lewat perbuatanmu. Yakobus pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kalau Anda sudah beriman tapi Anda tidak tunjukkan lewat perbuatanmu, orang lain akan melihat bahwa Anda bukan orang percaya. Tetapi ketika Anda tunjukkan lewat perbuatanmu, bukan supaya Anda memiliki jaminan, tetapi karena Anda sudah dijamin 100% oleh Yesus. Keselamatan itu adalah anugerah, cuma-cuma, gratis. Kita hanya terima dengan iman. Sedangkan perbuatan baik kita harus berusaha, kita harus kerjakan, karena itu berhubungan dengan upah, mahkota yang akan kita terima nanti di surga. Jangan Anda berharap upahmu harus Anda dapat di dunia.
Tetapi Alkitab berkata, kalau orang yang bekerja, dia pasti mendapatkan makanan. Seorang pemberita Injil hidup dari apa yang dia beritakan. Seorang pekerja, dia bekerja untuk memperoleh upah. Tetapi upah kita nanti yang paling terindah, paling berharga, yang tidak akan layu, yaitu mahkota kita yang ada di surga. Makanya Paulus mengakhiri hidupnya, sebelum dia mati, dia berkata, aku telah mengakhiri pekerjaan, aku telah mengakhiri garis finish, dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Marilah sebagai orang percaya 3 hal ini, kita bersuka cita sebab kita hidup bagi Kristus, karena kita harus memiliki prinsip integritas yang tinggi di dalam melayani Tuhan. Kita harus memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, yang memberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Kita harus berkomitmen dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus untuk mau menjadi berkat, mau berbuah, mau melayani orang, mau mengasihi orang. Kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama kita. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah 3 hal ini yang kami dengarkan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah sebab kami sudah hidup di dalam Kristus. Kami harus memiliki integritas yang tinggi di dalam melayani Tuhan, memuliakan Kristus melalui tubuh ini, baik oleh hidup kami maupun oleh kematian kami. Kami juga harus memiliki iman yang teguh kepada Kristus sebagai satu-satunya sumber jaminan kepastian keselamatan. Di luar sana tidak ada jaminan keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, kami juga harus memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk berbuah bagi Kristus. Selagi kami masih diberikan nafas kehidupan, kami harus mengoreksi komitmen-komitmen kami denganmu Tuhan, bahwa hidup kami adalah berbuah. Hidup kami adalah untuk Tuhan, bukan untuk diri kami lagi. Hidup kami harus menjadi berkat. Kami harus mengasihi, memberitakan kabar baik, menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah 3 hal ini sungguh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan, baik para pemirsa yang mendengarkan mimbar renungan pada pagi hari ini, seluruh jemaat di kota Teluk Dalam, seluruh masyarakat di kota Teluk Dalam. Biarlah kami sungguh-sungguh mau hidup bagi Kristus. Dan saudara-saudara seiman kami yang mungkin mendengarkan melalui siaran langsung, melalui Facebook, mereka juga sungguh-sungguh diberkati. Dan kami mau melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati mimbar pelayanan bersama ini terus, sehingga terus memberitakan kabar-kabar sukacita, kabar-kabar yang positif, kabar-kabar yang membangkitkan iman kami, yang menumbuhkan iman kami untuk semakin lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Berkatilah pemerintah daerah kami, supaya mereka juga sungguh-sungguh menjalankan roda pemerintah dengan tetap selalu mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, dan tetap melayani sesama sebagaimana wujud komitmen mereka di hadapan Tuhan, janji mereka yang mereka ikrarkan di hadapan Tuhan. Dan kami juga, masyarakat yang kami lakukan juga, kami tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati juga pandemi corona yang masih saja melanda negara kami, bahkan sudah sampai di Kepulauan Nias ini. Biarlah Tuhan tolong menyelesaikan masalah pandemi corona ini dengan cara Tuhan, dengan kuasa-Mu saja Tuhan, sehingga pandemi corona ini boleh berlalu dan kami tetap boleh beraktivitas secara normal kembali Tuhan. Kami saat ini harus mengikuti protokol kesehatan
tunduk melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah kami, supaya kami terhindar dari virus corona Tuhan. Berkati supaya pemerintah pusat agar dapat bisa mendistribusikan vaksin yang sedang diuji di laboratorium. Kiranya tahun 2021 sudah boleh dicairkan vaksin ini agar dapat menyembuhkan saudara-saudara kami yang sudah positif corona. Bahkan kami juga yang masih belum mengalami, tetapi kami juga selalu bisa menggunakan agar kami tetap waspada diri dari virus corona ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pilkada yang sudah semakin dekat pada tanggal 9 Desember. Kiranya Tuhan memberkati pilkada ini boleh berjalan langsung dengan umum, bebas dan rahasia. Dan biarlah Engkau berkati seluruh para calon yang sudah akan mempersiapkan diri untuk mengikuti kontestan pilkada pada tanggal 9 Desember. Di seluruh Indonesia maupun di Kepulauan Nias serta di Kabupaten Nias Selatan. Biarlah Tuhan yang memberkati kedua pasangan. Biarlah Tuhan yang menilai setiap dari pasangan-pasangan dan visi misi mereka. Biarlah Tuhan yang menentukan yang terbaik buat Kabupaten Nias Selatan. Kami percaya pemimpin itu berasal dari Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kami. Terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.